Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isniatin Faiza dari program Studi HKI Fakultas Syariah IAIN Tuban dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kemenak tahun 2026 PTP UIN 1 Tulungagung. Saya akan melaksanakan video pembelajaran mata kuliah Ilmu Falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Siap untuk memulai materi ini? Siap. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu, doa Nurul Anwar. Kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryakil aghyar wa miftahil bil yasar sayyidina wa maulana untuk biar kita semangat memulai materi pagi hari ini, ayo kita speaking sebentar untuk merefresh supaya nanti materinya bisa kita pahami dengan sempurna atau dengan baik. Siapa yang kira-kira mau speaking? Baik tak? Ayo boleh moga Baik tak? Teman-teman, boleh kita waktunya untuk berdiri sebentar ya, kita berdiri bersama-sama. Sudah siap teman-teman? Siap. Teman-teman, Siap. kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau Dia, Adil, Mas Najib, Mas Zuhrul Anam. Ya Dek, sini ada mata kita hari ini belajar tentang hisab awal bulan Komariah atau Hijriah. Nah, sebelum kita mulai materi, saya akan bertanya sedikit tentang pengetahuan yang adik-adik pahami tentang awal bulan Komariah. Di Indonesia ini sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan dalam penentuan awal bulan. Misalnya bulan Syawal atau bulan Ramadan. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu ceritanya. Ya, kerasa selesai. Ya, lanjut. Selanjutnya, untuk materi kali ini kita akan membahas hisab awal bulan Komariah atau Hijriah. Nah, sebelum memasuki materi, kira-kira adik-adik pernah mengalami atau pernah melihat perbedaan yang ada di sekitar? Nah, kenapa itu? Ada yang mengalami pada? Kira-kira? Jauh. Ya, siap. Mas? Saya pernah mengalami hal tersebut. Ya? Di sekitar saya itu ada beberapa golongan yang memulai puasa dan juga hari raya itu lebih awal. Puasa atau Hari lebih? raya Idul Fitri itu lebih awal. Nah, kira-kira ya, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu di desa? Ya, Mbak. Mungkin karena perbedaan organisasi, Bu. Karena ada organisasi NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, sehingga bulan Ramadan dan Syawal itu berbeda. Ya, sebenarnya dalam ayat Al-Quran itu tidak ada penjelasan tentang penentuan awal bulan Komariah. Yang ada hanyalah
ayat-ayat Al-Quran di situ menjelaskan matahari, bulan itu sebagai apa? Untuk mengetahui waktu. Karena apa? Yang berotasi atau yang berputar itu adalah apa? Bulan sama matahari. Itu untuk penentuan waktu, untuk mengetahui apa? Perputaran waktu. Jadi itu hanya ada dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, sehingga penetapan awal bulan dalam Islam itu sebenarnya didasarkan dalam hadis Nabi Muhammad. Nah, dalam menyebutkannya itu penentuan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu ditentukan dengan dua metode. Satu dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal. Dan yang kedua itu dengan menyempurnakan bulan atau yang disebut dengan istiqmal. Jadi bulannya menjadi berapa? 30. Nah, ini hadisnya dari hadis Ibnu Umar bisa kita lihat. Kita langsung pada isinya ya. Di sini dijelaskan. Di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadana faqala la tasumu. Janganlah kamu berpuasa, janganlah kalian berpuasa hatta tarau hilal, sampai kalian semua melihat hilal. Wala tuftiru, dan janganlah kalian berbuka hatta tarauhu, sehingga kalian nanti belinya hilal, sehingga kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, dan jika ghumma artinya apa? Mendung. La faqdurulah, maka apa? Kira-kirakan lah. Nah, ini nanti yang akan menjadi problem antara hisab sama ru'yah. Kalau hisab memakai faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Jadi berapa? Kira-kirakan atau diistiqmalkan. Dari sini bisa dipahami? Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kesimpulannya dari beberapa hadis tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penetapan bulan awal Qamariyah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu ada dua. Ada yang dengan ru'yatul hilal, ada juga yang dengan mengirakan. Dikira-kirakan menjadi berapa? 30. Namun demikian ada dua pendapat yang mendefinisikan kata ru'yatul hilal dan faqdurullah itu dengan makna yang berbeda. Nih, perhatikan kata per kata dari beberapa poin ini. Kalau yang pertama sama yang kedua ini diperhatikan, ru'yah itu dari kata ro'a yara ru'yatan. Okay? Kemudian yang kedua dari kata absara, melihat dengan mata kepala. Kemudian diperhatikan yang ketiga, ada yang mendefinisikan dengan alima atau adraka. Artinya apa? Memahami atau melihat dengan akal pikiran. Maksudnya apa? Nanti dihitung dengan menghitung atau dengan hisab. Kemudian ada juga yang mengartikan sebagai donna atau hasibah. Artinya apa? Menduga, yakin atau berpendapat, melihat dengan hati. Dari pengertian ini nanti ada dua penafsiran dari madhab ru'yatul hilal sama madhab hisab. Nah, ini diperhatikan. Pendapat pertama, nah ini digunakan oleh orang yang paham apa? Madhab ru'yah. Ketiga dan keempat ini oleh paham yang menganggap bahwa hisab itu sudah cukup.
Nah, ini dengan lihat wujudul hilal. Boleh perhatikan ya, dalam konsep madhab hisab, hilal itu didefinisikan sebagai bulan yang posisinya sudah di atas ufuk. Ufuk itu apa? Ufuk itu adalah sejauh mana mata kita memandang. Misal ya, kalau kita melihat pantai, ya, melihat pantai seakan-akan itu kan bumi itu sudah, atau lautnya yang paling di barat itu seakan-akan sudah sampai apa? Bertemu dengan awan. Bertemu dengan awan, sama melihat pantai ya. Nah, ini konsep hilal menurut ahli hisab. Nah, ini perhatikan, misal ada orang ya, ini melakukan. Nah, ini adalah apa? Matahari mulai terbenam. Nah, sehingga munculnya hilal itu berada di sini. Ini namanya hilal. Itu kalau madhab hisab. Jadi apa? Kalau hilalnya sudah wujud menurut perhitungannya, itu juga sudah sudah masuk waktu hilal baru, bulan baru. Nah, sekarang kita melihat madhab yang mengikuti ru'yah. Nah, dalam konsep madhab ru'yah, nah, bulan sabit yang dilihat pertama kali saat sebenarnya matahari setelah terjadinya ijtima atau konjungsi. Lanjut saja kita melihat visualisasinya. Nah, ini konsep hilal menurut ahli ru'yah. Ketika matahari terbenam, kemudian di sini setelah terbenam langsung di sini muncul bulan ada yang bulan sabit. Kalau matahari hisab tadi tidak sampai bulan sabitnya ada di atas ufuk, masih baru di bawah pun dia sudah masuk hilal bulan baru. Nah, itu yang menjadikan perbedaan. Ada pertanyaan? Ya? Saya mau bertanya, di Indonesia negara kita ini penentuan awal bulan biasanya kan menggunakan dua metode, hisab sama ru'yah. Kenapa harus keduanya, nggak salah satunya saja? Seperti itu. Ya, karena ru'yah sama hilal, ru'yah sama hisab itu bagaikan dua sisi mata uang. Dia saling apa? Saling melengkapi. Kenapa? Dengan kita ru'yah, ya, kita awalnya sebelum ru'yah itu kan apa? Harus ada perhitungan. Setelah ada perhitungan, barulah kita melakukan ru'yah. Ru'yah itu apa? Observasi, melihat langsung. Apakah perhitungan ini sudah benar apa? Tidak. Cuman yang menjadi perbedaan, kenapa kita tidak bisa disatukan? Ya karena tadi untuk penentuan derajat hilal itu berbeda. Karena apa? Yang ketentuan kriteria mabim itu kan dikatakan 3 derajat itu bisa terlihat di hilal. Karena apa? Setelah dilakukan berulang-ulang bahwa ternyata penelitian di mabim itu mana? Malaysia, Brunei, Indonesia, sama Singapura. Apa ayo? Mabim, ada yang mau jawab? Apa? Brunei, Malaysia, Indonesia, BIM, Malaysia, Brunei, Indonesia, ada S-nya Mabim. Singapura. Ayo Bapak. Coba tanya lagi. Mabim. Kira-kira Malaysia, Mabim. Tadi ada ya penjelasan Mabim. Nah ini Mabim. Singapura, Mabim. Malaysia, Indonesia,
Brunei, Brunei, Singapura. ya, cuk ragu tuh. Jawab yang tegas. Oke, langsung Mbak pindah ke sini. Oke, ngorat-ngorat. Kan menghitung. Sudah selesai semuanya diskusinya? Kalau sudah, mohon untuk dipresentasikan perwakilan dari kelompok. Ini mulai dari kelompok 1, 2, kelompok 3. Ayo kelompok 1, monggo dipresentasikan. Soal pertama, jelaskan arti dari data astronomi di atas. Data astronomi yang diberikan menunjukkan kondisi posisi bulan saat menjelang pergantian bulan Hijriah. Istimak pukul 9.45 WIB menunjukkan bahwa konjungsi antara matahari dan bulan telah terjadi sebelum matahari terbenam. Hal ini merupakan syarat awal untuk kemungkinan. Ya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk itu, ini sudah sampean diskusikan, ya sudah adik-adik diskusikan, kita bisa memahami bahwa untuk meskipun apa hilal atau perhitungannya itu sudah memenuhi kriteria, akan tetapi karena terjadi mendung, akhirnya tidak bisa terlihat. Jadi di situ ada apa? Istiqmal, apa disempurnakan menjadi 30. Nah, kenapa ini masih berbeda antara yang NU sama yang Muhammadiyah? Nah, itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah karena apa? Mereka itu memiliki pedoman masing-masing, ada dasarnya masing-masing. Karena apa? Sesuai hadis tadi dijelaskan, cuman untuk memahami teks atau penafsiran teksnya itu berbeda. Kalau yang itu kita harus apa? Kita harus menghisap dulu, baru melakukan observasi. Kita harus apa? Melihatnya dulu secara langsung. Apabila tidak ada sesuai dari tadi fa'in umma ya, bila ada mendung maka di situ disempurnakan atau istiqmal. Kuliah kita sudah selesai dan adik-adik bisa memahami. Ingat ya, jangan sampai kita menyalahkan. Ya, kita punya pedoman masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita Mas.